Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku M. Fatir Siddiq. Aku dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 2024. Pada video ini merupakan penjelasan projek, yang mana projek ini merupakan tugas dari pemrograman 2. Baik, jadi pada projek ini dimana disuruh buat sebuah perkebunan seluas 100 hektar yang ditanamkan nilam secara berbaris, di mana jarak antara baris adalah 2 meter dan jarak antara tanaman nilam dalam satu baris adalah 1,5 meter. Setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangan dari tanaman itu. Dan saya sebagai programmer IT diminta untuk mengembangkan sebuah software untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya dan menampilkannya dalam berbagai format. Oke. Jadi untuk 10 sensornya itu adalah air temperatur atau suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, dan kadar K dalam tanah. Itu merupakan sensor yang diminta untuk membuat proyek ini. Kemudian di sini kita juga menggunakan WLP, yaitu untuk membaca NPM kita sendiri. Oke, mungkin langsung aja kita ke kode. Jadi yang pertama itu kita di sini mengimpor seluruh library yang dibutuhkan dan menggunakan reach, yang dimana menggunakan reach ini merupakan reach ini digunakan untuk mengeluarkan output di konsol. Input di kode ini yang lebih menarik, yaitu reach. Kemudian di sini menggunakan NPM, di sini 24.04.111.010.2. Ini merupakan NPM saya sendiri dengan menggunakan IP URL, yang dimana IP URL ini merupakan dari yang ada dalam kode ini. Kemudian setelah memasukkan NPM, sini kita membuat setup database yang untuk menyimpan kode-kode kita ini. Setup database menggunakan SQLite Connect dengan judul tanaman nilam IoT. Jadi SQLite ini akan mengkonekkan ke database. Kemudian di sini menggunakan queue execute. Di sini dapat dilihat ada 2 queue execute, yaitu di sini untuk membuat tabel dari database ini. Jadi nanti kode yang akan hasil yang ditampilkan ini berbentuk tabel. Kemudian ini commit. Kemudian langkah kedua yaitu menggunakan sensor label. Sensor label ini atau dapat menggunakan diartikan sebagai 10 sensor tadi. 10 sensor yang tadi kita masukkan di sini. Kemudian di sini menggunakan fungsi utility. Fungsi utility ini berguna untuk mendapatkan data dari API case yang telah kita gunakan, yaitu ini. Untuk mendapatkan data ini maka kita menggunakan fungsi utility. Selanjutnya kita disuruh membuat sebuah fungsi untuk memanajemen tanaman, yang dimana pada fungsi manajemen tanaman ini ada 4 fungsi isinya. Fungsi pertama yaitu menginput panel input tanaman, dan mana pengguna di sini diminta untuk memasukkan ID tanaman, latitude dan longitude dari tanaman tersebut. Yang kedua yaitu tambah tanaman. Di sini fungsi tambah tanaman ini sama seperti sebelumnya,
nanti akan dimintai dari kode ini untuk masukkan untuk memasukkan ID dari tanaman ini. Begitu juga dengan konsol-konsol lainnya. Setelah itu, di sini juga ada fungsi hapus tanaman, yang mana fungsi hapus tanaman ini berguna untuk menghapus tanaman yang telah dimasukkan yang telah dimasukkan di atas, dan fungsi daftar tanaman untuk melihat daftar tanaman apa saja yang telah ada pada kode ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menarik data dengan menggunakan definisi tarik data supaya data yang dimasukkan, data yang ingin ditarik ini bisa tertarik. Jadi nanti konsol akan menampilkan warna yellow bahwa tidak ada tanaman untuk diambil data. Kemudian begitu juga seterusnya. Kemudian di sini ada juga grafik, yang dimana grafik ini terbagi kepada banyak. Grafik sensor ini dia berguna untuk mengecek setiap sensor-sensor yang ada, yang bernama grafik sensor. Ketika grafik sensor ini dimunculkan, nanti dia akan dimintai ID tanaman, tipe sensor, waktu awal dan waktu akhir dari grafik ini yang akan kita munculkan. Kemudian di sini menggunakan timestamp untuk menambahkan informasi zona waktu ke objek data, ke konversi ke zona waktu target. Kemudian yang fungsi kedua yaitu grafik semua sensor satu pohon. Untuk grafik semua sensor satu pohon sama juga seperti yang di atas. Begitu juga dengan grafik rata-rata satu sensor semua pohon, grafik rata-rata semua sensor semua pohon, dan from grafik input. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita membuat fungsi menu tampilan, yang dimana ketika kita membuat menu tampilan ini berguna untuk apabila nanti akan ada 5 pilihan, yaitu satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, semua sensor semua pohon, ataupun kembali. Jadi itulah guna dari menu tampilan ini. Kemudian apabila kita memilih A, maka sensor akan mengeluarkan fungsi, maka mengeluarkan pilihan baru, yaitu kemudian kita membuat menu utama, yang dimana apabila di sini kita memilih A, maka dia akan keluar 4 opsi yang bernama keluar pohon, 2 tarik data, tampilkan grafik, dan keluar. Apabila kita memilih opsi 1 yaitu keluar pohon, maka ia di sini akan mengeluarkan opsi baru, yaitu tambah pohon, hapus, daftar, dan kembali di sini. Begitu juga dengan yang kedua, apabila kita memilih kedua, maka memilih yang opsi tarik data, maka di sini akan menampilkan ID, masukkan ID dari pohon. Begitu juga dengan dan contoh dari hasilnya adalah di sini ketika menu utama. Saya memilih opsi untuk tarik. Saya memilih opsi 1 yaitu mengelola pohon. Ketika memilih opsi 1, kita sudah memilih lagi ada 4 opsi kembali. Saya di sini memilih opsi A, yaitu untuk menambahkan pohon dengan ID tanaman 4, latitude yang 33, longitude 32, dan ini data ini semua kita isi sendiri. Saya isi contoh lagi. Begitu. Kemudian hasil yang ditampilkan tanaman 4 berhasil ditambahkan. Setelah itu hasil dari kelola pohon ini akan ditampilkan data sensor dari APIS dengan sensor air temperatur, sensor air humidity, semua ditampilkan di sini. Kemudian untuk ketika kita memilih tarik data, maka dia akan menampilkan opsi mengambil data semua sensor untuk semua tanaman. Itu juga hasilkan. Kemudian untuk opsi ketiga yaitu menampilkan grafik. Di sini saya memilih
semua grafik yang itu grafik B dengan ID tanaman 4, waktu awalnya 2022, tanggal bulan 9, tanggal 30. Waktu akhirnya di sini A. Maka dia akan mengeluarkan grafik-grafik dari setiap sensor yang ada ini. Yaitu ada sekitar 10 sensor ini akan tampilkan semua sensor satu node. Mungkin sekian project dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.